Halo Mirada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Teguh Sofia di channel YouTube ini. Saya doakan semoga Mirada semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan dan juga kebahagiaan serta keberkahan dalam hidup kita semuanya. Dan mari kita doakan Mirada bagi yang sakit, Mirada sekalian semoga diberikan kesembuhan ya, dan kalaupun ada masalah semoga diberikan jalan keluarnya. Baik Mirada sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali membahas Mirada masih ada kaitannya dengan video yang telah saya buat sebelumnya, yaitu terkait Nupur Sarma Mirdos. Dan ya, kasus tersebut akhirnya berbuntut ya dengan kejadian yang akan kita bahas kali ini. Oke Mirdos, tanpa panjang lebar, selamat menonton dan menyimak video ini. Baik Mirdos, mungkin masih segar dalam ingatan Mirdos sekalian terkait kasus penghinaan Nabi yang dilakukan oleh ex politisi ataupun juru bicara dari Partai Hindu Nasionalis India yang sedang berkuasa, yaitu Bharatiya Janata Party, yang mana Mirdos itu dilakukan sekitar akhir Mei ya tahun 2022 hingga akhirnya ramai kasusnya di sekitaran pertengahan bulan Juni, karena memang ada di situ sampai terjadi tekanan ya ataupun protes ya dari beberapa negara-negara internasional, termasuk juga Indonesia. Selain juga sebelumnya sudah terjadi ya pada saat itu protes yang dilakukan oleh para Muslim India itu sendiri atas keberatan dari statement yang disampaikan oleh Nupur Sarma yang menghina Nabi Muhammad SAW. Namun Mirdos ya, dan ternyata sebagaimana yang pernah saya sampaikan dan mungkin saya prediksikan Mirdos, jikalau kasus ini tidak ditangani secara serius dan si pelaku tidak diadili ya seadil-adilnya, dan mungkin juga ya ada beberapa kelompok yang mungkin ada pro dan kontra, namun yang mendukung dari aksi Nupur Sarma ini misalnya saja secara terbuka ya menyampaikan hal yang kembali menyakiti misalnya kaum muslimin di India, tentu saja hal ini ya dapat membuat yang namanya konflik komunal ini semakin memanas ataupun terus berlanjut. Dan Mirdos, kejadian baru-baru ini adalah kejadian pada hari Selasa lalu Mirdos. Hari ini hari Jumat ya, saya membuat video ini di tanggal 28 Juni Mirdos. Jadi kejadian ini terjadi Mirdos di salah satu negara bagian yang ada di India ya, di mana ini adalah negara bagian yang sangat luas ya secara geografis ataupun terluas di India, yaitu di negara bagian Rajasthan, yang mana saya pernah ke sana Mirdos, ke kota Jaipur hingga Jaisalmer yang berbatasan dengan Pakistan Mirdos. Dan sebagaimana kita ketahui Mirdos, Rajasthan ini adalah negara bagian yang memiliki jumlah muslim sekitar 6.200.000-an ataupun sekitar 9% lah ya yang ada di Rajasthan, yang mana mayoritas tetap beragama Hindu Mirdos ya. Sehingga Mirdos tidak heran ketika Mirdos berada di Jaipur, bahkan ke Jaisalmer sekalipun saya sampai ketemu di restoran ataupun sampai di penginapannya itu masih ya kita mudah kita temukan beberapa staf yang beragama Islam. Hanya saja Mirdos, sekali lagi saya ingin menceritakan kejadian yang baru-baru terjadi ini yang sempat ramai di pemberitaan di Indonesia ya dan juga internasional terkait Mirdos, yaitu aksi pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang ya. Ini informasi yang ada saat ini ya, pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang yang beragama Muslim, yang mana dua orang ini Mirdos ya melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang diketahui ya oleh mereka, dinilai oleh mereka mendukung pernyataan dari Nupur Sarma. Jadi sebelum terjadi pembunuhan itu Mirdos di hari Selasa, tepatnya di tanggal 28 Juni, sekitar 3 pekan sebelumnya Mirdos, saya mendapatkan informasi bahwasannya yang bernama Kanhaya Lal ini Mirdos ya ditangkap polisi ya karena memang dalam postingannya, entah itu sepertinya video gitu ya, dia secara terbuka mendukung aksi Nupur Sarma yang akhirnya memanas gitu ya, membuat beberapa komunitas muslim yang ada di Udaipur, Rajasthan. Jadi kejadiannya di Udaipur, dan yang bersangkutan ini adalah profesinya adalah sebagai tukang jahit Mirdos. Nah, jadi 3 pekan sebelum terjadi kejadian itu,
si Kanhayalal ini sudah melapor polisi, bahkan konon katanya ditangkap polisi karena dukungannya tersebut. Namun setelah beberapa waktu akhirnya dia dibebaskan, Merdos, dibebaskan. Hanya saja si Kanhayalal ini, Merdos, menyampaikan bahwasannya dia masih merasa terancam karena dia mendapatkan ancaman pembunuhan dari kelompok ataupun orang yang tidak dia ketahui. Lalu polisi hanya menyampaikan untuk dia berhati-hati, dan saya juga mendapatkan versi bahwasannya bahkan polisi melakukan mediasi antara kelompok Hindu dan Muslim untuk bisa meredakan hal ini gitu ya, agar bisa Kanhayalal ini tidak mendapatkan ataupun tidak terjadi pembunuhan kepadanya gitu ya, sebagaimana yang didapatkan dari pesan ancaman pembunuhan itu, Merdos. Namun berjalannya waktu, Merdos, ya, akhirnya 3 pekan berjalan ya setelah sebelum pembunuhan itu, tepatnya di hari Selasa kemarin ya, ada 2 orang Muslim ya yang datang ke toko ataupun tempat dia bekerja, yaitu di tempat jahitnya, Merdos ya. Dia akan membuka jasa jahit ya, pakaian gitu. Nah, pada saat itu 2 orang Muslim ini, jelas dia Muslim ini menggunakan identitas Muslim ya, pakaiannya kurta gitu ya, dia berjanggut, dia pakai kopiah, itu berpura-pura ya meminta untuk dibuatkan pakaian. Jadi pada saat itu, jadi adegan ini, Merdos, terekam ya, direkam oleh pelaku, Merdos ya, direkam oleh pelaku. Dan pada saat itu ketika Kanhayalal ini mencoba untuk mengukur baju gitu ya, lalu dilakukanlah serangan kepada si Kanhayalal ini. Katanya ada 2 pekerja dari ataupun karyawan dari Kanhayalal ini untuk membantu, tetapi mereka diserang sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan 2 orang pelaku ini yang Muslim ini, Merdos, mereka dengan membawa senjata tajam akhirnya membunuh Kanhayalal ini sehingga bersimbah darah, Merdos. Itu videonya ada, dan ya memang sebaiknya tidak kita sebarkan ya, Merdos ya, untuk tidak membuat situasi ini semakin memanas, Merdos. Dan tentu saja, Merdos, dengan kejadian ini kondisi di Udaipur ya menjadi memanas sehingga dilakukan sejenis lockdown, Merdos, ataupun jam malam ya, yang mana internet dimatikan dan pemerintah juga menetapkan tidak boleh melakukan perkumpulan ya di antara warga-warga karena dikhawatirkan terjadi eskalasi gitu ya, bentrok ya ataupun aksi balas dendam ya. Dan bahkan pada saat proses pemakaman ataupun proses kremasi dari Kanhayalal ini dihadiri sekitar 7.000 orang, Merdos, yang merasa simpati gitu. Dan juga dari beberapa titik juga terjadi di situ, Merdos, yang namanya protes ya terhadap aksi pembunuhan ini. Dan aksi protes itu tidak hanya disampaikan oleh kelompok Hindu ataupun pendukung dari Kanhayalal ini, tapi juga dari partai politik Islam dan juga organisasi Islam yang ada di India. Karena memang aktivitas ataupun perbuatan ini dilakukan di luar dari yang namanya ranah hukum ya. Jadi ini adalah tindakan yang sudah melanggar hukum, bahkan tidak sesuai dengan yang namanya tentu saja ajaran Islam ya, apalagi di lingkup negara demokrasi seperti di India ini. Tentu saja dari Asaduddin Owaisi ya, salah satu politisi Islam yang ada di Hyderabad di India, juga menyayangkan kejadian ini gitu ya, dan tentu saja menyalahkan pelakunya jikalau ini benar-benar terjadi, termasuk juga organisasi Islam yang ada di India, Merdos. Nah, yang sekarang, Merdos, ingin kita coba bahas selain juga dari segi kronologis, itu bagaimana kira-kira kedepannya terkait kondisi di India ini, di mana tensi konflik komunal antara Hindu dan Muslim masih saja terus terjadi. Yang merupakan salah satu simpul dari permasalahan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pengadilan Tinggi ya ataupun Supreme Court India, bahwasannya yang menyebab ya memanasnya konflik komunal ataupun sentimen komunal antara Hindu dan Muslim di India saat ini yaitu disebabkan oleh Nupur Sarma itu sendiri, Merdos. Dan
sedikit saya ingin menambahkan terkait kronologis itu, Merdos. Konon si Khan Hayalal ini sebenarnya dia tidak bermaksud untuk memposting video dukungannya tersebut. Katanya dia secara tidak sengaja diposting oleh anaknya. Ini wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya lanjutkan lagi, Merdos. Jadi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Supreme Court of India, bahwasannya Nupur Sarmalah yang harus diadili seadil-adilnya gitu ya, terkait perkataannya yang sudah melewati batas. Jadi itu yang pertama. Jadi ketika simpul ataupun Nupur Sarma ini tidak dilakukan pengadilan ataupun hukuman yang sesuai dari apa yang dia katakan ya, yang sudah dia lakukan, maka ya kaum muslimin di India masih belum bisa tenang ataupun menerima gitu ya atas permintaan maaf ataupun kesalahan yang sudah dilakukan. Itu yang pertama. Hanya sayangnya sekarang, Merdos ya, Nupur Sarma saya belum mendapatkan kabar apakah dia ditangkap ataupun diadili gitu hingga saat ini. Namun untuk dua pelaku ya yang sudah membunuh Khan Hayalal itu sudah ditangkap dan sudah ditemukan, Merdos. Bahkan dituntut oleh warga India, khususnya mereka yang mendukung ya Khan Hayalal ataupun bersimpati untuk mereka digantung ya, ataupun juga mendapatkan hukuman yang sama, yaitu dibunuh gitu ya, Merdos ya, ataupun hukuman mati itu sendiri, Merdos. Nah, itu yang pertama, Merdos. Yang kedua, dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran, Merdos ya. Jangan sampai sentimen-sentimen agama itu ketika itu sudah pecah ya, sangat besar, lalu dilanjutkan lagi gitu ya, disebarkan lagi ya, statement-statement yang kembali bisa membuat panas. Hal seperti ini, Merdos ya, jikalau tidak tertangani dengan baik, jikalau kepolisian Rajasthan ataupun India tidak bisa menangani dengan baik ya, ataupun memberikan keadilan yang seadil-adilnya atas dibunuhnya Khan Hayalal ya, ini bisa menyebabkan, Merdos, pergolakan. Apalagi jikalau stabilitas ataupun keamanan di daerah Udaipur dan juga Rajasthan ataupun bahkan di seluruh India tidak bisa distabilkan oleh kepolisian. Jadi saat ini benar-benar sentimen beragama itu sedang memanas, dan jangan sampai ada pihak yang kembali menyulutkannya dengan menaburkan ataupun menyiram ya minyak tanah hingga akhirnya terbakar semakin panas, Merdos. Jadi sistem peradilan di India sangat diuji di sini ya, agar bisa membuat rakyatnya itu merasa adil dan menerima ya dengan baik putusan yang diberikan, Merdos. Ini yang saya pikir sangat penting. Sebaliknya, jikalau hal ini tidak dilakukan ya, kepolisian India misalnya tidak bisa menenteramkan, tidak bisa mengkondusifkan situasi di akar rumput ya, ditambah lagi, Merdos, masih ada di situ mungkin berseliweran hinaan ataupun cacian ya, baik itu kepada Hindu dan juga kepada Muslim. Ini sangat berbahaya, Merdos. Jikalau ini tidak tertangani, sekali lagi India bisa jadi akan ya terjadi di situ konflik komunal. Bahkan kalau saking parahnya, Merdos, itu sangat berbahaya sekali, bahkan bisa membuat yang namanya perang sipil. Bahkan, Merdos, bisa terulang kembali sejarah 1947 di mana partisi terjadi. Tentu ini tidak kita harapkan, Merdos. Kita sangat berharap India, baik itu Hindu, Muslim, Sikh ya, dan yang lain-lainnya, yang Kristiani, yang Buddha, Merdos, hidup dalam berdampingan, Merdos, secara baik. Dan satu sisi juga, hal ini juga menjadi pelajaran penting untuk partai BJP dan juga partai-partai yang lainnya untuk bisa berhati-hati dalam membawa sentimen-sentimen agama dalam isu-isu politik, Merdos. Karena isu agama ini selain menguntungkan salah satu pihak yang berkepentingan secara politik, tetapi efeknya di akar rumput, bahkan pada tingkat sebuah negara, itu bisa membuat ketidakstabilitasan negara itu menjadi terganggu, Merdos ya. Karena dengan hal ini perekonomian bisa mandek ya, politik juga bisa semakin memanas, bahkan terjadi di situ yang namanya perpecahan di antara warga India itu sendiri. Dan saya berharap, Merdos, dengan video ini bukan berarti saya ingin memanas-manasi kaum muslimin di Indonesia ya, ataupun juga sebaliknya. Justru dengan hal ini kita
saya ingin memberikan informasi kepada merdo sekalian agar kita bisa mengambil pelajaran dari sini, dan saya harap ya tidak hanya di tataran pemerintah ataupun organisasi besar di Indonesia, tetapi di tingkat people to people ataupun antara masyarakat India dan Indonesia, kita bisa saling menghargai antara satu dengan yang lain dan menghindari perkataan-perkataan yang dapat ya mengganggu sentimen beragama antara satu dengan yang lain. Baik Merdos, jadi inilah yang bisa saya sampaikan Merdos untuk bagaimana kondisi kronologi kejadian yang baru-baru ini terjadi di India, sekaligus juga proyeksi saya ke depan bagaimana dengan masa depan di India dengan adanya konflik komunal yang terbaru saat ini Merdos. Dan saya juga ingin menambahkan ya, ada video saya bersama Mbak Anggi yang ada di Jodhpur, walaupun bukan di Udaipur tapi masih di negara bagian Rajasthan. Dia juga ingin menyampaikan bagaimana sih kondisi terbaru dia di sana ya. Halo Mbak Anggi. Halo Mas. Bagaimana kabarnya di sana secara kesehatan maksud saya? Alhamdulillah baik-baik, sehat, dan masih tetap panas di Rajasthan, dan ditambahi berita-berita tetap tambah panas. Waduh, tambah panas ya. Berapa sekarang suhunya Mbak di bulan akhir Juni ini? Masih di titik 40 Mas, 40, 38, 39, pindah-pindah. Karena di tempat saya ini masih sedikit sekali hujannya, masih sedikit 1 hari 2 hari. Dan itu pun nggak full gitu Mas, cuman beberapa jam. Ya. Panas banget cuacanya. Panas banget ya, dan tentu saja dengan cuaca yang panas ditambah berita yang bisa dikatakan panas ini ya semakin menambah, saya khawatir semakin memanas gitu ya, khawatirnya kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi Mbak Anggi, kita akan mendapatkan pemberitaan bahwasannya India lagi memanas kembali, masih terkait tentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ada yang pro dan juga kontra, dan kali ini si korban ya disampaikan bahwasannya pro ya terhadap apa yang disampaikan oleh politisi ex politisi dari BJP itu sendiri. Sebenarnya Mbak, kalau berita-berita yang Mbak dapatkan di sana di antara teman-teman gitu ya ataupun masyarakat di sana, itu sebenarnya seperti apa sih kronologisnya? Kalau yang saya baca-baca di berita, karena kejadiannya bukan di tempat saya Mas. Betul. Jadi itu melalui media kan banyak banget tuh beritanya, sudah tersebar di mana-mana, bahkan mengakibatkan banyak sekali pemerintah daerah Rajasthan mengambil keputusan nanti itu bakal internet dimatikan dan lain sebagainya. Nah, yang saya tahu dari berita yang saya baca itu di daerah Udaipur, jadi state Rajasthan kan besar sekali. Betul. Itu kebetulan kejadiannya di Udaipur. Itu ada seorang yang sama seperti yang Mas Agus tadi sampaikan. Jadi ada seorang penjahit yang katanya dari berita itu yang saya baca pro dengan apa yang dikatakan si stafnya stafnya BJP itu. Nah, terus dan si 2 orang yang Muslim ini datang dan tiba-tiba menggorok karena mendengar berita tersebut adanya itu. Yang saya dengar seperti itu, dan yang terjadi di sini, yang tersebar di sosial media, bahkan foto-fotonya mereka pun itu teman-teman di India pun juga punya itu Mas, foto-foto si pelakunya dengan kelihatan sekali begitu sadisnya, padahal itu sangat disayangkan sekali ya tindakan fotonya ya. Saya itu yang tahu adalah peristiwa itu direkam ya. Direkam, dan itu pun direkam itu sepertinya posisi kameranya akhirnya terjatuh ketika sudah dilakukan penyerangan terhadap si korban ini gitu ya. Jadi tidak tahu bagaimana prosesnya, tahu-tahu di media itu sudah dalam keadaan bersimbah darah, berada di lantai gitu ya. Saya tidak melihat kalau foto aslinya, mohon maaf ya kalau misalnya kepalanya sudah terpenggal ataupun yang lainnya, sampai sedetail itu foto yang tersebar. Foto si pelakunya dan foto korbannya juga ada tuh, ada yang punya. Saat masih hidup atau sudah meninggal korbannya? Sudah meninggal. Oke. Di foto pelakunya 2 orang membawa pisau itu kan banyak. Itu jelas, itu sangat jelas ya, tersebar di beberapa media. Oke, jadi yang tersebar pun juga kurang lebih sama ya. Selain itu Mbak, apakah ada informasi tambahan kira-kira
secara detail ini bagaimana gitu? Statement apa yang didukung ataupun apakah ada tambahan lagi mungkin sehingga si pelaku ini benar-benar bisa dikatakan sampai melakukan tindakan yang begitu bisa dikatakan cukup sadis, dan pastinya ya kita tidak menerima ini ya, karena kan India adalah negara hukum, negara demokratis, dan semuanya harus dilakukan ya berdasarkan atas ajas peradilan gitu ya. Kalau statement-statement saat ini sih masih belum terdengar ya Mas, cuman banyak sekali di beberapa wilayah itu seperti kejadian-kejadian susulan dan kayaknya merembet gitu. Yang saya dengar di berita, makanya ada salah satu teman di daerah Ajmer, alhamdulillah dia baik-baik saja. Dan itu yang saya lihat di berita, barusan semalam kejadian itu juga ada kayak akan kayak semacam akan dibunuh gitu 2 orang pengendara sepeda motor di daerah Bajatpur atau Ajmer, pokoknya itu di sekitaran Ajmer setelah kejadian itu. Jadi maksudnya yang akan dibunuh yang orang Hindu kah atau yang Muslim maksudnya? Nah itu keterangannya saya kurang jelas karena di berita tidak dijelaskan itu orang Hindu atau orang Muslim. Cuman kejadian itu sepertinya beruntun. Terus banyak beberapa protes yang dilakukan, aksi-aksi protes, dan itu pun hampir di bagian-bagian Rajasthan juga melakukan itu. Dan tidak hanya di Rajasthan, bahkan ada teman-teman yang di Lucknow pun juga terdengar ada protes, di Kanpur, Kharagpur juga, karena ada kejadian pembunuhan itu. Itu sih yang saya dengar sampai saat ini. Kalau untuk statement yang lainnya dari pemerintah, saya kurang paham tuh. Terus Mbak, bagaimana efeknya terhadap perkuliahan di tempat Mbak sendiri ataupun bahkan sekolah-sekolah di sekitar Mbak tinggalnya? Saya lupa, di daerah kota Jodhpur ya. Oke, Jodhpur. Kalau untuk saat ini di seluruh bagian Rajasthan itu ada curfew. Jadi polisi seluruh negara bagian ya. Maksudnya di Rajasthan. Oh, ada jam malam. Itu ada, tidak hanya jam malam Mas, itu curfew dilakukan dari pagi dan ada beberapa titik dijaga polisi seperti itu. Jadi kalau di sini kan ada perbatasan mau dari IIT Jodhpur ke kota, nah itu kayak di blok-blok gitu, itu untuk pengawasan. Nggak hanya kejadian ini sih biasanya, tapi nggak serajin sekarang. Biasanya itu ada, cuman seminggu sekali, kadang sebulan 2 kali seperti itu. Cuman akhir-akhir ini tuh kayak dari kemarin diperketat curfew-nya, dan saya lihat ada di putusan juga SIF dari Rajasthan sendiri itu sudah menyampaikan internet seluruh bagian Rajasthan itu dimatikan hari ini 24 jam dan tidak boleh berkerumun sampai 1 bulan. Itu sampai 1 bulan tidak boleh berkerumun di daerah Rajasthan, itu nggak boleh ada gathering lah, nggak boleh gathering, tulisannya seperti itu, sama akan tetap dilakukan curfew. Jadi itu impact-nya di sini. Jadi otomatis tidak ada perkuliahan, tidak ada sekolah Mbak ya. Jadi benar-benar masih Mas, kalau sekolah masih aktif, terus perkuliahan karena saat ini itu masih summer school ya, jadi yang ambil yang masuk, yang nggak ambil dan masuk, dan masih berjalan 2 metode hybrid, online dan offline. Jadi yang masih di rumah ya mereka melaksanakan secara online, yang di kampus itu offline. Cuman pas banget kemarin itu udah selesai ujian, jadi ini udah masa-masa liburan. Jadi Mbak, kalau curfew boleh nggak kalau bahasa di media di Indonesia Mbak dibilang lockdown Mbak? Hampir sama. Enggak Mas, di sini bukan lockdown, jadi ada polisi yang lalu lalang gitulah. Kalau curfew itu polisi lalu lalang setiap saat. Lalu lalang aja ya. Ya sama ada di titik-titik tertentu yang biasanya itu nggak dijaga polisi, sekarang jadi dijaga polisi. Jadi begitu Mas. Jadi untuk pasar Mbak gimana Mbak untuk memenuhi kebutuhan makan ataupun minum gitu? Kalau di kampus mungkin saya pikir sudah ada mes ya ataupun dapur umum. Tapi kalau untuk masyarakat itu bagaimana ya kalau nggak boleh berkumpul begitu? Tetap bisa ya untuk beli-beli? Kalau saat ini untuk beli-beli masih boleh untuk memenuhi kebutuhan ya, karena kan mereka tidak stay dalam waktu lama, jadi datang pergi. Terus untuk kayak office itu masih
masih buka semuanya sampai saat ini sih. Belum ada yang sampai ekstrim banget ditutup semuanya, itu enggak. Jadi gitu. Jadi masih di wilayah itu yang terjadi di wilayah saya ya Mas. Jadi masih cukup aman, terkendali lah. Oke, masih cukup aman, terkendali ya. Terus kalau boleh tahu nih, kalau misalnya di WhatsApp grup di kelas ataupun di kampus Mbak, apakah juga sampai terbawa isu-isu ini ataupun sentimen ini gitu dibahas juga oleh teman-teman yang Hindu gitu? Kalau dibahas iya, karena beliau ada beberapa teman yang menanyakan sih. Jadi tanya ke saya, apakah minta pendapat lah, apakah tindakan ini dibenarkan atau enggak. Ya jelas lah, pembunuhan, siapa sih yang mau membenarkan? Ya jelas enggak. Mereka cuman minta argumen, cuman sekilas menanyakan, enggak sampai yang harus berantem debat gitu, enggak Mas. Cuman ditanyain apa, terus apa, kalau kayak begini bagaimana pendapatmu, apakah ada kejadian nggak di negaramu sampai seperti ini, sampai segitu aja sih tanyanya. Jadi isunya ada, mereka cukup tahu aja, cuman nggak yang dibahas secara detail. Nggak tahu kalau di humanity study ya Mas, kalau di teknik kan paling omongannya cuman segitu-segitu aja, cuman cukup tahu aja. Agar berhati-hati. Misalnya nih ada nggak teman-teman kamu yang di Udaipur, karena ada kejadian ini kan biasanya kalau di PPI cepet tuh. Kita diteleponin protokoler dan lain sebagainya. Nah, karena kita nggak ada yang di Udaipur dan nggak ada, belum tahu ada orang Indonesia di sana atau tidak. Sepertinya nggak ada sih Mas. Kita daerahnya, setahu saya Ajmer itu baru ada mahasiswa. Terus Jaipur banyak ibu-ibu yang di Jaipur dan di Jodhpur ini. Jadi Mbak, saya juga ingin menanyakan nih, bagaimana respon KBRI sejauh ini terhadap rekan-rekan mahasiswa, ataupun mungkin Mbak dikontak gitu, apakah ada himbauan atau bagaimana gitu? Kalau himbauan jelas Mas, Bapak Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI itu menghimbau kita kalau tidak ada kepentingan apa-apa, sebaiknya di hostel aja atau tidak bepergian dari masih masa tenggang ini, karena kan pastinya internet kan mati, jadi kita susah banget dihubungin. Kayak semalam itu kita mencoba untuk mengkontak Yudi karena di WhatsApp nggak bisa, dan itu kan juga sangat khawatir. Kenapa? Karena di wilayah Rajasthan ini kan masih hangat nih beritanya. Jadi diharapkan, katanya Bapak tidak boleh keluar dulu. Terus teman-teman kan biasanya kita tempat wisatanya, apalagi Rajasthan ini salah satu tujuan wisata. Betul. Teman-teman. Nah itu dihimbau jangan kesini dulu karena masih itu rawan lah istilahnya. Di dalam jangka 1 bulan paling tidak, sesuai dengan peraturan pemerintah Rajasthan itu. 1 bulan ya berarti ya untuk mengkondusifkan ini. Ya karena saya juga berpikir sebenarnya sangat rawan ya kalau sampai pemerintah ataupun pihak kepolisian tidak bisa melakukan kendali, itu nanti aksinya saling berbalas gitu, balas dendam gitu, dan bakal terjadi konflik yang bisa jadi tidak hanya terjadi di Rajasthan, bisa jadi nanti malah membesar ke negara bagian lain gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati gitu. Terus Mbak, apakah ada kekhawatiran mungkin dari orang tua ataupun keluarga juga menanyakan nggak, apakah mengikuti terkait isu seperti ini? Kalau dari orang tua saya sendiri, alhamdulillah kayaknya nggak dengar ya Mas. Sepertinya saya kurang tahu ya beritanya di Indonesia apakah sudah menyebar atau tidak, karena sampai saat ini belum ada wartawan yang menghubungi saya nih, Mas Agus aja nih yang menghubungi. Cuman kemarin saya dapat ini dari CNN itu minta wawancara tentang kerukunan beragama di India. Itu pertanyaannya tentang sekilas tentang itu aja. Jadi kayak masih membahas isu-isu yang lebih ke hijab itu Mas, larangan berhijab. Jadi untuk yang ini tuh sepertinya masih belum belum booming lah di Indonesia. Baik. Ya, saya pikir isu-isu bisa dikatakan agama saat ini untuk India cukup menjadi perhatian soalnya ya untuk di Indonesia itu sendiri gitu. Jadi memang kadang kita sebagai mahasiswa ditanyakan apa lagi yang berada di India itu sendiri Mbak ya.
Terus Mbak, kira-kira nih, pesan apa sih yang ingin Mbak sampaikan gitu kepada teman-teman, PPI, baik itu yang ada di Rajasthan dan juga mungkin yang berada di luar negara bagian Rajasthan, melihat kasus seperti ini? Nah, kalau tanggapan saya untuk teman-teman buat yang studi di India di bagian wilayah manapun, kan isu-isu seperti ini kan sangat sering sekali terjadi dan kita tetap harus waspada dan selalu berhati-hati kalau tugas kita belajar dan di sini kita menuntut ilmu, ya harapannya kembali kepada tujuannya di sini, jangan ikut-ikutan gitu Mas. Jadi kalau misalnya ada isu-isu seperti ini, terus jangan turut ikut disebarkan karena kita kan memang tidak tahu apa kasusnya, cuman kita kan tahu oh ini ada berita ini, cukup tahu aja. Cuman kalau misalnya terjadi di daerah itu, di wilayahnya tempat teman-teman berkuliah, itu harapannya hati-hati aja. Jangan sampai malah datang ke sana melawan arus gitu tuh nggak bagus banget. Jadi selalu berkontak dengan teman-teman PPI lainnya atau di embassy atau KJRI kalau ada sesuatu terjadi. Nah itu biar kita bisa menghubunginya dan bisa membantu apa yang bisa kita bantu. Karena kan kalau di India sering banget tuh Mas Agus, kalau ada kejadian seperti ini, internet pasti mati, pasti itu. Internet tuh pasti dimatikan. Terus kadang misalnya kasusnya jauh lebih besar, nanti listrik akan dipadamkan, biasanya juga seperti itu. Saya ingat banget waktu saya di Ahmedabad itu ada kerusuhan yang antar apa itu KAS itu waktu itu listrik dimatikan sampai telepon dimatikan, internet juga mati. Jadi luar biasa. Seperti itu harus teman-teman harus waspada dan berhati-hati. Juga harapan saya yaitu jangan ikut menyebarluaskan, kalau kita tidak tahu ya kita diam aja, sebagai pelajar kan sebaiknya seperti itu. Jadi tidak menambahin besar masalahnya. Oke. Mbak, kalau dalam hati ataupun pikiran ya, perasaan Mbak, ada kekhawatiran nggak terkait kasus yang baru-baru ini terjadi, apakah nanti akan membesar ataukah seperti apa gitu, atau biasa-biasa saja sebagai mahasiswa Indonesia yang sedang berada di sana di negara bagian Rajasthan seperti itu? Kekhawatiran pasti ada ya Mas Agus, soalnya kan kasus ini sepertinya beruntun itu dari awal kan, dan saya juga tahu persis gimana orang-orang yang di Indonesia dapat beritanya itu seperti apa, padahal kenyataannya tuh nggak semenakutkan yang digambarkan oleh media-media tertentu. Jadi kondisi yang terjadi di India saat ini ya seperti apa yang kita lihat atau experience teman-teman yang di daerah tersebut. Misalnya saya di Jodhpur, walaupun ada kejadian ini kita merasa aman kok, polisi di India sigap. Kayak tadi saya bilang adanya curfew, dan itu kan membantu mengamankan kondisi yang ada di India saat ini. Jadi walaupun kita mau belanja nggak begitu takut lah. Takut ada, tapi kalau memang takut ya jangan ke kota, kita belanjanya di deket-deket aja. Jadi kayak gitu. Pasti khawatir, jadi cara menjaga dirinya ya kita sampai kondisi ini kondusif, jadi kita berdiam diri di sini aja dulu di hostel kampus biar lebih aman, karena lingkungan kampus adalah lingkungan yang paling aman. Jadi masalah-masalah seperti itu nggak akan masuk ke kampus-kampus. Seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin yang tinggal di luar, nah itu harus jaga dirinya harus lebih. Iya betul. Lebih banyak lagi. Karena memang kampus di India kan rata-rata steril ya, dari permukiman warga biasa ataupun yang bukan dari warga kampus. Itu juga terjadi di kampus saya. Hanya saja memang Mbak beda antara kampus yang sifatnya institut misalnya teknik gitu ya, sama kampus yang sifatnya sosial politik, itu khususnya JNU ya, karena kita ada ilmu politiknya, sosialnya, itu isunya ini juga cukup panas di antara para politisi di tingkat universitas kami gitu. Oh gitu. Iya, beda banget Mas. Di sini kayak kadang orangnya bahkan nggak peduli gitu. Jadi urusan kita jauh lebih banyak dan lebih penting, katanya mereka begitu. Cuman kita baca berita cukup tahu aja, paling mereka berkomentar kan di negara kamu kan umat muslimnya cukup besar. Terus dia juga tahu kalau saya sering diteleponin sama protokoler sama Bapak
atas pendidikan menanyakan kabar. Kalau ada sesuatu yang terjadi, tolong ini kasih tahu teman-teman ini, ditanyain siapa aja yang di sana dan posisinya di sana. Kenapa sampai mereka sampai bilang kenapa kayak ini ya heboh banget gitu. Padahal mereka sendiri kasusnya itu lumayan di sini. Emang kita tahu itu kasusnya juga sangat pelik banget dan harapan kita itu nggak ada kejadian seperti itu lagi gitu. Jadi kita merasa aman berkuliah di sini juga nggak was-was gitu orang tua kita yang ada di Indonesia. Iya. Oke, baik. Ini saya terima kasih banyak sekali atas informasi yang diberikan oleh Mbak Anggi. Saya pikir ini bisa menggambarkan ya bagaimana sih situasi yang ada di Rajasthan kali ini. Jadi memang saya bisa mengambil kesimpulan ya, walaupun di Rajasthan ditetapkan curfew ya di tingkat dalam tanda kutip provinsi kalau di Indonesia ya, tingkat provinsi ya, kalau di India kita sebut negara bagian. Tapi memang sepertinya konsentrasi yang paling tinggi ya, banyak sepertinya lebih difokuskan di tempat kejadian ataupun di kota kejadian, yaitu di Udaipur. Adapun di Jodhpur sendiri masih bisa dikatakan kondusif ya, dan masih bisa beraktivitas cukup normal ya, tidak sebagaimana yang mungkin diberitakan yang terlalu mungkin lebih mengeneralisir. Kita doakan semoga Mbak Anggi dan juga teman-teman ya, pelajar Indonesia di India semuanya baik-baik saja, studinya lancar gitu ya, dan diberikan rasa aman ya, dan tentu saja kita berharap nantinya dapat kembali ke Indonesia ya, dan berkontribusi bagi bangsa ini. Mbak Anggi, sekali lagi terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Kalau pesan untuk warga Indonesia apa nih terkait hal ini? Buat warga Indonesia, khususnya para orang tua teman-teman yang sedang kuliah di India ya Mas. Jadi kekhawatiran mungkin ada, tapi alhamdulillah di sini kami baik-baik saja dan sehat walafiat dari perlindungan dari pemerintah India maupun pemerintah Indonesia yang ada di sini. Itu tidak sampai kasus ini tidak sampai menyentuh ke ranah pendidikan India. Jadi kita masih bisa tetap belajar dengan seperti biasa dan kita di sini merasa aman dan nyaman. Jadi buat teman-teman mungkin yang ini, karena baru-baru ini kan banyak sekali pengumuman yang keterima beasiswa nih Mas, kebetulan. Iya, betul. Nah, beasiswa ICCR, dan itu jangan ragu dan jangan takut, tetap kuliah di India, bisa melanjutkan karena kondisinya nggak selamanya akan seperti ini. Jadi pasti pemerintah India akan mengambil tindakan yang sangat keras dan menjamin keamanan kita semua yang ada di sini. Itu aja sih Mas. Oke, terima kasih Mbak Anggi ya atas pesan yang diberikan. Semoga saja ini tetap memantapkan bagi para calon penerima beasiswa di India ataupun mungkin yang sudah kepikiran ya ingin berkuliah di India di masa yang akan datang. Oke, Medos, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Mbak Anggi ya, kita doakan kebaikan untuk Mbak Anggi. Dan Medos, demikianlah sedikit bincang-bincang saya bersama Mbak Anggi yang ada di Jodhpur, Rajasthan, yang sudah berkenan memberikan kita gambaran terkait situasi terkini. Saya mohon maaf kalaupun ada kekurangan, dan jikalau ada yang kurang ataupun ingin tanyakan silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih Meros, buat syukriya. Firmilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Teguh Sofia, langsung dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Hafiz.